Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Siti Sarah Abdurrahman akan membahas dua soal. Nah, yang pertama soal dari ruang guru. Halo adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan Kak Andi. Hari ini kita akan belajar mengenai gagasan utama. Nah, sebelum kalian tahu apa itu gagasan utama, Kak Andi mau tanya dulu nih, apa yang dimaksud paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari suatu kalimat yang membentuk bacaan. Setiap awal paragraf biasanya kalimatnya agak menjorok ke dalam. Nah, ini ya contoh paragrafnya. Nah, coba lihat, ini agak menjorok ke dalam. Nah, itu biasanya disebut paragraf. Oke, kita lanjut ya. Nah, setiap paragraf pasti memiliki gagasan utama dan gagasan pendukung. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan gagasan utama dan gagasan pendukung? Yuk kita cari tahu. Nah, kita mulai dulu ya dari gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama adalah kalimat inti dari suatu paragraf. Biasanya gagasan pokok bisa terdapat di awal paragraf ataupun di akhir. Nah, gagasan utama biasa disebut ide pokok, ide utama, atau pokok pikiran. Kandi, bagaimana sih cara menemukan gagasan utama? Nah, gagasan utama biasanya terdapat di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Tapi biasanya sering banget ada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Biasanya kalau terdapat di akhir kalimat akan diawali dengan kata jadi atau sebab itu. Nah, perhatikan ya teks berikut. Teeth grinding atau menggeretakkan gigi merupakan kebiasaan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, bahkan cenderung disepelekan. Namun, jika Anda melihat anggota keluarga mengalaminya, ketahuilah bahwa ini bisa menandakan sesuatu. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Brazil, kebiasaan menggertakkan gigi pada remaja bisa menjadi pertanda bahwa yang bersangkutan mengalami bullying di sekolah. Penelitian dilakukan terhadap lebih dari 300 remaja berusia 13 sampai 15 tahun. Hasilnya, mereka yang mengalami bullying secara verbal beresiko 4 kali lebih besar untuk menggetakkan giginya di malam hari dibandingkan remaja lain yang tidak mengalaminya. Kami tahu bahwa dampak kebiasaan ini seringkali tidak disadari orang. Padahal ini menjadi jendela penting dari kondisi pikiran seorang anak atau remaja. Tutur Dr. Nigel Carter, dokter asal Oral Health Foundation Inggris, menanggapi temuan ini. Carter menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi pada orang dewasa yang mengalami stres atau gelisah akan suatu hal. Secara umum, kebiasaan menggeretakkan gigi yang tidak tertangani juga dapat memicu gangguan yang lain, seperti gigi sensitif, gigi kropos atau retak, gigi tanggal, serta nyeri pada rahang, bahkan pada wajah. Nah, kalian sudah paham ya, ini merupakan teks suatu paragraf karena kalimatnya ada yang menonjol ke dalam. Apakah gagasan utama paragraf kedua teks di atas? Nah, untuk jawabannya yaitu yang E. Remaja dan orang dewasa sama-sama beresiko menggeretakkan gigi. Nah, kenapa yang E? Nah, coba kita lihat dari yang A. Penelitian terhadap remaja yang mengalami bullying. Itu terdapat di paragraf pertama. Nah, yang kedua, kebiasaan menggeretakkan gigi bisa menjadi pertanda remaja mengalami bullying. Nah, teks tersebut juga terdapat pada paragraf pertama. Nah, yang C, remaja yang sering menggertakkan gigi, ini juga terdapat di paragraf pertama. Nah, yang D, resiko menggertakkan gigi bagi remaja. Nah, ini
ini ada di paragraf kedua, namun risiko menggeretakkan gigi itu bukan hanya untuk remaja, namun bagi orang dewasa juga dapat beresiko. Nah, jadi jawabannya itu yang E. Remaja dan orang dewasa sama-sama beresiko menggeretakkan gigi. Nah, untuk soal kedua, siapa yang tahu cara mencari informasi yang penting dalam suatu teks? Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai gagasan utama. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana cara mengetahui informasi yang terdapat di dalam suatu paragraf. Informasi penting dari teks tersebut bisa berupa pertanyaan, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapat informasi penting, kita juga dapat membuat mind mapping atau peta pikiran. Yuk kita buat. Coba perhatikan teks berikut ya, kira-kira informasi apa nih yang penting di dalam teks tersebut. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita akan membuat mind mapping. Nah, yuk kita baca ya bersama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya dan juga rutin membersihkan akuariumnya, lalu mengganti airnya dengan air yang bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang sekali melihat ikan-ikan di dalam akuariumnya berenang dari ke sana dan kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu ya? Nah, coba perhatikan ya. Kak Andi sudah membuat mind mapping di belakang ini. Nah, yang pertama, apa nama jenis ikan? Nah, tadi kan kita sudah membaca teksnya. Nah, jenis ikannya yaitu ikan mas. Berarti kita tulis di sini ikan mas. Nah, yang kedua, kapan akuariumnya dibersihkan? Nah, di dalam teks tersebut, Dayu membersihkan akuariumnya seminggu sekali. Berarti nanti ditulis di sini seminggu sekali. Nah, yang ketiga, kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya yaitu setiap hari. Nah, yang keempat, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya yaitu berada di akuarium. Nah, yang terakhir, siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Nah, yang memelihara ikan hias tersebut yaitu Dayu. Nah, jadi ini adalah contoh dari mind mapping, yaitu membuat teks tersebut.